Ya, epidemiolog Pandu Riono mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia saat ini sedang menuju jebakan pandemi dan akan semakin sulit untuk bisa keluar dengan cepat. Sementara anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yaitu Effendi Simbolon mengatakan uang negara telah habis sebesar 1.000 triliun rupiah. Namun pandemi masih saja terjadi. Untuk membahasnya telah bergabung epidemiolog Pandu Riono, kemudian ada Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtu Wene dan juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Saya sapa terlebih dahulu, sekali lagi selamat petang Bapak Ibu. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Selamat petang, Mbak Baik. Agita. Ya, selamat petang semuanya. Kita awali terlebih dahulu ke Pak Pandu karena istilah ini pertama kali mengemuka disebutkan oleh Pak Pandu. Sebelum masyarakat semakin pusing nih Pak Pandu dengan istilah-istilah baru lagi, meskipun ini tentunya bukan istilah baru di kalangan epidemiolog. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masuk dalam jebakan pandemi ini, Pak? Ya, dalam yang kita sebut sebagai bahasa Inggrisnya itu pandemic trap, yaitu adalah di mana kita tidak bisa mengatasi pandemi seakan-akan kita selalu ada penurunan kasus, kenaikan kasus, penurunan kasus, kenaikan kasus. Jadi selama itu kita akan mengalami fase seperti itu, tidak akan mungkin kita memulihkan kehidupan termasuk pemulihan ekonomi. Jadi kita harus berusaha kalau mau menurunkan kasusnya terus-menerus, jangan sampai kemudian kita abai, kemudian naik lagi. Ini bersamaan dengan hari ini kan hari terakhir di mana PPKM level 4 sudah mulai ditinjau ulang. Apakah mau dipertahankan atau mau diturunkan menjadi level yang berikutnya. Karena selama ini pemerintah belum mempunyai National Response Plan. Bagaimana mengendalikan pandemi ini supaya betul-betul pandemi ini kita bisa atasi. Artinya kita harus bergerak untuk menekan kasus penularan serendah-rendahnya, semaksimal mungkin, dan terus-menerus kita sustain, kita pertahankan. Kalau ada lonjakan, lonjakannya tidak terlalu tinggi. Dengan demikian kita bisa kembali memulihkan ekonomi. Kalau tidak, akan terjadi lonjakan ketiga nanti yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena sekarang situasinya adalah situasi di mana virusnya sudah berubah. Jadi pendekatan seperti pembatasan kegiatan masyarakat yang kita sebut sebagai PPKM itu sebenarnya lockdown ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan lockdown atau tidak lockdown. Itu akan berhasil. Kita akan berhasil menurunkan kasus setelah kita melakukan 2 minggu atau 3 minggu selama ini. Tapi itu sifatnya sementara. Nanti begitu kita longgarkan akan terjadi peningkatan. Kenapa? Karena kita tidak menggantikan fungsi ketika kita bisa menekan penularan dengan menyuruh penduduk tinggal di rumah dengan melakukan perilaku 3M dan kemudian testing, lacak, isolasi yang benar-benar dipertahankan secara kuat dan kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan cakupan vaksinasi. Dengan 3 cara ini, kita bisa menggantikan fungsi pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat ketat tadi, sehingga masyarakat bisa pulih. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, jangan dilonggarkan dulu. Karena minggu ini besok akan dilonggarkan lagi. Menurut saya kita belum siap. Akan terjadi kenaikan lagi nanti kalau dilonggarkan. Sehingga kita akan memasuki kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Ini yang kita sebut sebagai pandemic trap. Kita harus exit dari situasi seperti ini supaya kita betul-betul bisa mengendalikan pandemi. Baik, artinya kalau kita melihat jebakan pandemi ini disebutkan apabila terjadi pelonggaran, kemudian nanti kenaikan kasus lagi, itu terus-menerus berulang begitu ya Pak Pandu. Betul. Kita sekarang menuju ke Bu Feli. Bu Feli melihatnya sejauh ini seperti apa? Apakah betul pernyataan seperti Pak Pandu bilang bahwa Indonesia saat ini apabila terhati-hati bisa terjun ke dalam jebakan pandemi? Iya, Mbak Agita, kalau saya sangat menghormati ya dan mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh para pakar kita, pakar epidemiologi kita, termasuk tentunya Pak Pandu Riono.
Saya juga sudah membaca apa yang Pak Pandu sampaikan, tapi ini bukan masalah pesimis. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang untuk menjadikan kita ini harus lebih waspada dan harus lebih mengevaluasi apa-apa saja yang sudah kita lakukan untuk tidak seperti apa yang Pak Pandu sampaikan. Jadi kita tidak harus juga pesimis. Saya yakin ini yang disampaikan oleh Pak Pandu ini bagaimana untuk biar kita semua sadar apa yang harus kita lakukan dan sesering mungkin kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian apa hasilnya, kemudian bagaimana kita mengevaluasi. Tadi Pak Pandu sudah sampaikan juga bahwa kalau kita berikan kelonggaran lagi, misalkan saat ini kita pengetatan, kemudian berikutnya kita memberikan pelonggaran lagi kepada masyarakat, nah ini akan terjadi lagi. Kita tahu bersama ini bukan masalah kita di Indonesia, tapi masalah di seluruh benua, di seluruh dunia ya. Kita melihat Amerika saja yang sehebat seperti itu, dia turun, dia naik lagi ketika dia punya acara-acara khusus. Dan jadi ini COVID ini kan tetap ada ya. Saya belum tahu sampai kapan dan tentunya para pakar juga sudah mengetahui, apalagi kita lihat bersama penyampaian dari WHO itu dengan epidemi atau COVID yang bisa berganti-ganti ya, yang dia punya, kalau saya bilang istilahnya dari kalau sekarang ada yang namanya Delta ya, yang namanya Delta, kemudian ada lagi yang 542 titik berapa gitu, banyak sekali dan hampir di seluruh dunia juga ada seperti itu Mbak Agita. Baik. Jadi memang ini terus dan harus terus gitu untuk diteliti. Iya. Dari DPR sendiri melihat Halo, atau Mbak dari Gita. dari Komisi 9 sendiri melihat bahwa sejauh ini masih bisa diatensi. Namun salah satu pernyataan juga dari anggota DPR yaitu Effendi Simbolon mengatakan justru seharusnya pemerintah ini sudah terlebih dahulu lama untuk melakukan lockdown karena ada cost yang jauh lebih ringan dibanding sekarang ini costnya sudah lebih banyak. Seperti apa kemudian menjawabnya Bu Feli? Tapi bisa dijawab usai jeda sesaat lagi.